Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa 'abdah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa zamal ahzab wahdah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil malikil qahhar, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amin tatawala kal amtar, wa ashkuruhu ala mutaraddifi fadlihil midrar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tunji qailaha minan nar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyul mukhtar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad afdali man hajji wa i'tamar, wa ala alihi wa sahbihi al-abrar. Amma ba'du, faya ayyuhan nas, usi binafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun fadil, wa'idun syarifun jalil, rafa'allahu ta'ala qadrahu wa azhar, wa sammahu yawmal hajjil akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Sebelumnya khatib berwasiat khusus kepada diri khatib dan kepada para jamaah sekalian, mari kita sama-sama kita tingkatkan terus kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin rahimakumullah, karena hanya takwa kita kepada Allah lah di mana satu-satunya jalan yang dapat menyelamatkan kita, baik keselamatan di alam dunia, kehidupan yang amat singkat sebentar ini, keselamatan di alam kubur nanti, bahkan keselamatan di alam akhir, yakni alam akhirat, alam yang abadi, kekal selama-lamanya. Oleh karenanya, sehebat apapun manusianya, setinggi apapun jabatan kedudukan yang ia raih, sebanyak apapun harta benda yang ia miliki, apabila tidak memiliki nilai-nilai ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan hidupnya,
di dalam perjalanan hidup di alam dunianya, maka ia mendapatkan nilai yang paling buruk, nilai yang paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita patut bersyukur sampai hari ini ketaatan, ketakwaan itu masih melekat di dalam dada kita dan anggota keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, semenjak tadi malam kita semua kaum muslimin mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil. Allahu akbar, artinya Allah yang maha besar. Artinya sesuatu yang kita miliki semuanya kecil, berupa harta benda, kekayaan yang selama ini kita bangga-banggakan, jabatan, kedudukan, keahlian, kepintaran yang kita miliki, semuanya itu kecil. Yang besar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Kalimat selanjutnya, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Artinya kita harus mampu berta'abbud, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus mampu berusaha untuk bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, hai sekalian manusia, u'budu, menyembahlah kalian kepada Allah. Kata ulama tafsir, ay wahidu, artinya bertauhidlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ketika ia bertauhid kepada Allah tapi masih bisa bertauhid kepada yang lain. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemusyrikan ia pelihara. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita betul-betul membenahi segala sesuatunya, terutama dalam bertauhid kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, u'budu rabbakumum. Kata Allah, menyembahlah kalian, bertauhidlah kalian hanya kepada Allah rabbakum, Tuhanmu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, lalu kalimat yang berikutnya, walillahil hamd, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita patut bersyukur karena Allah mempertemukan hari yang mulia ini, yakni Yaumun Nahr, yakni kita dipertemukan dengan hari raya kurban, dengan pelajaran yang amat sangat berharga. Aid artinya kembali, Adha artinya berkurban. Kita kembali untuk melaksanakan ibadah kurban. Oleh karenanya ibadah kurban ini adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
dan disunahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Apabila seorang muslim sudah mampu untuk berkurban, maka ia dianjurkan untuk berkurban. Kenapa? Karena kurban ini adalah ibadah ritual yang amat sangat suci, di mana pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan mengorbankan putranya Sayyidina Ismail alaihissalam. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, suatu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku seorang keturunan yang solih dari golongan orang-orang yang solih. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Kemudian Allah sampaikan berita gembira itu kepadanya, dan Allah memberikan keturunan yang bernama Ismail alaihissalam. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Maka setelah Ismail tumbuh besar, ia bisa berusaha. Qala ya bunayya inni ara fil manam. Ibrahim berkata kepada putranya Ismail, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya ayah ketika tidur ayah bermimpi. Apa isi mimpinya? Anni azbahuka fanzur madza tara. Sesungguhnya aku, kata Ibrahim, sesungguhnya ayah wahai Ismail diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih engkau, dengan kesedihan yang amat sangat yang dirasakan oleh Ibrahim. Akan tetapi keimanan yang lebih besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kesedihan itu sirna dengan seketika. Bagaimana tidak, sekian lama mendambakan seorang keturunan, seorang anak, lalu Allah berikan saat-saat kesenangan itu tiba, kegembiraan itu hadir di dalam hati Ibrahim. Maka saat itu pula Allah menguji dengan perintahnya untuk mengorbankan putra yang amat sangat dicintainya, yakni Nabiullah Ismail alaihi salam. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, harus betul-betul kita cermati dalam ayat ini. Ada dua kata yang amat sangat berharga untuk pelajaran dalam hidup kita. Apa kata Ibrahim? Fanzur madza tara. Fanzur, oleh karenanya pikirkan olehmu wahai anakku. Madza tara, apa pendapatmu wahai Ismail? Apa pendapatmu wahai putraku Ismail? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dengan dua kata ini akhirnya kita teringat bagaimana kita dalam keseharian, bagaimana ketika kita menyikapi putra-putri kita, bagaimana ketika kita menyikapi keluarga kita, bahkan bagaimana kita menyikapi manakala kita menjadi seorang penguasa dan pemimpin di lingkungan kita, di daerah kita, bahkan di negara yang sama-sama kita cintai. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, dengan kekuasaan yang amat sangat penuh, bukan kekuasaan manusia, tetapi ini langsung kekuasaan yang Allah berikan kepada Ibrahim, terutama dalam rumah tangganya. Bagaimana seorang ayah Ibrahim mempunyai kekuasaan dalam rumah tangganya, tetapi Ibrahim begitu lembut dan bijak, begitu lembutnya terhadap putranya Ismail, dan mempersilahkan kepada putranya Ismail untuk mengomentari pendapatnya, untuk mengungkapkan
untuk mengungkapkan pendapatnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana dengan kita ketika kita menghadapi sesuatu di dalam rumah tangga kita? Tentunya hal ini menjadi sebuah pelajaran untuk kita semua, khususnya kaum muslimin wal muslimat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lalu bagaimana ayat selanjutnya? Qala ya abatif'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lalu bagaimana dengan Ismail? Dengan tersenyum, dengan rasa ikhlas, hanya semata-mata karena Tuhannya, karena betul-betul bersyukur, syukur yang amat sangat besar yang dimiliki di dalam hati seorang Ismail. Kenapa? Karena menjadi suri tauladan bagi umat. Hadirin rahimakumullah, tidak cemas dan sebagainya, tetapi dengan senyuman penuh dengan keikhlasan, karena hanya berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana jawaban Ismail? Ya abatif'al ma tu'maru, wahai ayahku, if'al, laksanakan olehmu, ma tu'maru, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah engkau wahai ayahku yang amat aku cintai, kata Ismail, engkau akan mendapatkan aku bagian dari golongan orang-orang yang sabar. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, dengan kurban inilah akhirnya kita mampu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengorbankan, karena hanya semata-mata karena ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai seorang muslim ia menunda-nunda kurbannya, padahal ia adalah golongan orang-orang yang mampu untuk melaksanakannya. Hal ini sebagaimana diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man kana lahu sa' wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi, siapa orangnya yang mempunyai kemampuan, siapa orangnya yang mempunyai kelapangan rizki, walam yudhi, ia tidak mau berkurban, sehingga ia mengulur-ulur waktunya untuk berkurban. Akhirnya apa kata Nabi? Ia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan mendekati musolah kami, jangan kau mendekati tempat solat kami, tempat sujud kami. Hadirin rahimakumullah, artinya begitu keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya kita sebagai umatnya untuk senantiasa berkurban apabila kemampuan itu ada pada diri kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dengan ganjaran yang amat sangat besar apabila orang berkurban hanya semata-mata ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, fadilah keutamaan yang amat sangat tinggi. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadis yang lainnya, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah, semoga Allah memberikan ridha kepadanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, apa kata Nabi? Ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallah min ihraq. Hadirin rahimakumullah,
Kata Nabi, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni menyembelih hewan kurban. Innaha latati yaumal qiyamati biquruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Kenapa? Karena sesungguhnya hewan kurban akan datang pada hari kiamat, yakni dengan tanduknya, dengan tanduk-tanduknya, wa asy'ariha, dengan bulu-bulunya, wa adlafiha, dengan kuku-kukunya. Wa anna ad-dama la yaqa'u minallahi bimakan qabla an yaqa'a minal ard. Dan sesungguhnya darah itu akan sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum menetes ke tanah, sebelum darah itu menetes ke bumi. Fatibu biha nafsan, maka oleh karena itu luangkanlah olehmu untuk melaksanakan kurban. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, semoga kita yang belum mampu untuk berkurban, semoga Allah berikan kemampuan membimbing kita untuk melaksanakan kurban. Dan bagi yang sudah berkurban, semoga mampu untuk berkurban kembali, hanya semata-mata karena ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di sisi lain, pada hari ini saudara-saudara kita, mereka sudah sampai kemarin melaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah, melaksanakan ibadah sentral dalam ibadah haji ke Baitullah, yakni melaksanakan wukuf di padang Arafah. Semoga saudara-saudara kita setanah air dan saudara-saudara kita dari sentero dunia yang berhaji ke Baitullah, Allah berikan kemakbulan, Allah jadikan haji mereka haji yang mabrur dan makbul, sehingga mampu untuk mengisi tanah air ini dengan sebaik-baiknya, dengan ijabah doa-doa berupa kebaikan untuk pribadinya, keluarga, dan bangsa yang sama-sama kita cintai ini. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, semoga kita pun Allah mampukan untuk berhaji ke Baitullah dengan semata-mata ingin mendapatkan keridhaannya. Hadirin rahimakumullah, karena orang yang berhaji semata-mata karena Allah, ia akan mendapatkan ganjaran balasan yang amat sangat besar. Man hajja lillah walam yarfuth walam yafsuq raja'a kayaum waladathu ummu. Kata Nabi, siapa orang yang berhaji semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan ia tidak berkata-kata kotor, ia tidak durhaka, tidak bermaksiat kepada Allah, ia kembali seperti bayi yang baru saja dilahirkan dari perut ibunya. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, bahkan ongkos biaya yang dikeluarkan untuk keperluan berhaji ke Baitullah, karena betul-betul ia iman kepada Allah, karena betul-betul ikhlas hanya semata-mata ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ia akan mendapatkan balasan ratusan kali lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sabdanya yang lain, an-nafaqatu fil haji kan nafaqati fi sabilillah ad-dirham bi 700 dhi'fin. Kata Nabi, barang siapa
yang mengeluarkan ongkos untuk keperluan naik haji ke Baitullah, barang siapa yang mengeluarkan biaya untuk keperluan haji ke Baitullah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ad-dirham, 1 dirham Allah akan membalasnya 700 kali lipat dirham, seperti ia memberikan biaya, mengeluarkan biaya untuk berjihad fi sabilillah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dan semoga Allah mampukan bagi kita, saudara-saudara kita yang saat ini belum melaksanakan berhaji ke Baitullah, dan Allah berikan kemampuan, dan bagi yang sudah berhaji Allah berikan kemampuan untuk berhaji kembali, karena niatnya bukan ingin dipuji oleh manusia, karena niatnya semata-mata ingin memperbaiki haji yang pernah ia lakukan. Barangkali ibadah haji yang pernah ia lakukan belum pas menurut syar'i, belum pas menurut hukum syariat Islam. Oleh karenanya maka kita dianjurkan untuk memperbarui ibadah kita, untuk memperbaiki amalan semua ibadah yang pernah kita lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin 'amiq. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu sami'un alim. Qul hadza fastaghfirullah lakum wa lil muslimin wal mu'minin. Allahu akbar. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi a'ada al-a'yada wa karrar wa ajaza as-sa'imina ath-thawab al-kamil al-muwaffar. Ahmaduhu subhanahu an khalaqa wa sawwar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan yathqulu bihal mizanu fil mahsyar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu ilal aswadi wal akhmar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-faizina bisyarafil afkhar. Amma ba'du, faya ayyuhan nas, usi binafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi binafsihi wa thanna bi malaikatihi wa ayyuhal mu'minina min ibadihi. Faqala azza min qail, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala habibika khairil khalqi sahibil wajhil anwar. Wa radallahu an ashabi Abi Bakr wa Umar Uthman wa Ali
وعن أصحابه أجمعين آمين يا مجيب السائلين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والرافضة والمبتدع والمشركين ودمر أعداء الدين وعليك كلماتك إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله على محمد صلى الله صلى الله sehat 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 ya sehat makasih Allah وسلم صلى الله على محمد عليه وسلم صلى الله وسلم صلى الله على صلى الله صلى الله